sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Wisam dengan NLP dari kelas 2D3 ITA dengan NLP 741-330. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai constraint. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami definisi dari constraint, kemudian dapat membuat constraint dan melakukan pemeliharaan constraint. Apa yang dimaksud constraint? Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom, nomor departemen, dan yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, di sini Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut. Yang pertama adalah not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Nah, untuk penulisan constraint yang pertama adalah create table, kemudian nama tabelnya, nama kolom, tipe datanya langsung ditulis di sini. Not null apa, unique, primary key, atau foreign key, atau bisa dibawa langsung di sini tabel constraintnya apa. Nah, ini contoh penulisannya. Nanti kita membuat tabel employee, di mana employee ID-nya kita jadikan primary key di sini. Namanya adalah EMP ID. Constraint not null. Satu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer, primary key otomatis tidak boleh null. Nah, di sini tidak boleh bernilai null untuk nilai dalam suatu kolom. Kemudian, nah, kalau kita mendefinisikan constraint langsung di sini setelah tipe data, maka namanya diberi nama sistem. Jika untuk nama yang lain kita bisa mengasih di bawah constraint. Nah, ini nama yang kita definisikan, kemudian not null. Constraint unique adalah constraint yang mendefinisikan suatu kolom menjadi sifat unik atau tidak boleh sama. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah contohnya dalam email tidak boleh sama dalam suatu kolom. Kemudian username, kemudian primary key juga. Jika kita menginsertkan suatu nama dengan nilai yang sama, maka tidak diperlukan sudah ada. Nah, berdasarkan perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Nah, ini constraint EMP unique, EMP email juga unique email, berarti email bersifat unik. Kemudian constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik pada satu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu adalah di sini ada tabel departemen, maka yang unik dari sini adalah departemen ID, yaitu kita bisa menggunakan departemen ID sebagai primary key dengan nama dep ID PK. Nah, di sini adalah contoh primary key. Jika ada null di depan primary key-nya, maka akan error, dan jika ada nilai yang sama maka juga akan error jika diinsertkan. Nah, di sini ada constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan sebagai pada satu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key yaitu adalah departemen merefer di sini. Employee mempunyai satu kolom dari departemen foreign key-nya sini, dan tidak diperlukan karena nilai 9 tidak ada di dalam departemen sini. Kemudian ini adalah pembuatan constraint-nya, constraint EMP-DEP-FK foreign key departemen ID mereferensi dari tabel departemen ID, constraint email unique. Nah, keyword dari constraint foreign key berikutnya adalah keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, kemudian reference mendefinisikan tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus.
on delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Satu lagi adalah constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah constraint emp salary min check salary lebih besar daripada 0, tidak bisa menerima 0. Kemudian menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya adalah alter table add constraint kemudian tipe kolomnya. Kemudian menambahkan constraint untuk mengedit constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Kita alter tabel atau modifikasi dan kita tambahkan constraint. Nah, ini untuk menghapus constraint, kemudian alter table, nama tabelnya, kemudian drop nama constraintnya dan tipe kolomnya. Di sini sudah. Untuk mendisable sementara, untuk menonaktifkan constraint digunakan clause disable. Build cascade digunakan untuk mendisable dependent integritas constraint. Nah, untuk mengenablekan, untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan clause enable. Nah, cascading constraint, clause cascade constraint digunakan dengan clause drop column. Clause cascade constraint menghapus semua referential integrities constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Nah, ini menampilkan constraint. Tabel constraint menyimpan informasi tentang constraint, kolom tipe constraint yang berisi C untuk constraint check, L untuk referensial, integrity atau foreign key, P untuk pemberi key, U untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikutnya untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user underscore cons underscore kolom. Ya, sekian dulu materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.